Ini adalah materi yang kemarin telah kalian lihat bentuk PowerPoint, ataupun mungkin ada yang lihat di tayangan YouTube yang tidak bisa membuka PowerPoint-nya. Oke, sebenarnya untuk file PowerPoint lebih bagus atau lebih baik dibuka menggunakan laptop atau komputer, karena di sana kita bisa melihat bagaimana transisi, animasi, dan slideshow-nya. Oke, kita mulai slideshow-nya dengan menekan F5. Oke, kita bisa lihat bagaimana transisinya. Materi pelajaran SMK kelas 11 semester ganjil. Nah, kita bisa lihat animasinya. Are you ready? Click here to start. Oke, jika kalian memang sudah siap untuk belajar, maka klik start. Nah, materi kita sekarang adalah program linear. Ada beberapa petunjuk, identifikasi materi, materi pokok, dan juga latihan soal. Kita lihat petunjuknya dulu. Apa itu petunjuk ini? Jadi petunjuk ini adalah gambar seperti ini, gambar-gambar atau tanda-tanda untuk membuka PowerPoint ini. Oke, kita lihat petunjuknya. Jika ingin kembali ke menu materi, maka kalian bisa klik gambar ini. Next to slide berikutnya, kembali ke home, atau kembali ke slide berikutnya. Oke, kita klik home. Berarti setelah kita buka petunjuk, kita sekarang buka identifikasi materinya. Apa itu identifikasi materinya? Berarti kita akan mengetahui bagaimana SK-nya atau standar kompetensi data, indikator, dan tujuan pembelajarannya. Standar kompetensinya yaitu menjelaskan program linear 2 variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah konseptual. Menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Untuk kompetensi dasar adalah bisa kalian baca karena terlalu panjang jika dijelaskan. Oke. Untuk indikatornya menentukan sistem pertidaksamaan linear variabel, membuat model matematika, menentukan nilai optimumnya. Dan tujuan pembelajarannya kita bisa lihat di sini. Ada 13 tujuan pembelajarannya. Setelah kita membaca identifikasi materi, kita akan masuk ke materi pokok. Kita lihat ada beberapa subbab dalam materi pokok. Yang pertama, sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, model matematika, nilai optimum, dan menentukan nilai optimum. Oke, sekarang yang pertama, sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Apa sih materinya? Oke, kita lihat dulu artinya dulu ya. Sistem pertidaksamaan linear 2 variabel adalah suatu sistem yang terdiri atas 2 atau lebih pertidaksamaan, dan setiap pertidaksamaan tersebut mempunyai 2 variabel. Sistem pertidaksamaan linear 2 variabel berupa beberapa pertidaksamaan linear yang terdiri dari 2 variabel. Biasanya X atau Y, walaupun jenis variabel lainnya tetap memungkinkan. Ya, tergantung kita akan memisahkannya. Bisa M atau N, bisa PQR, itu tergantung kaliannya. Oke. Jadi pertidaksamaan linear 2 variabel memiliki bentuk umum. Nah, ini bentuk umumnya. Bisa AX plus B kurang dari C, AX. Selanjutnya, sistem pertidaksamaan linear 2 variabel merupakan himpunan pengganti nilai variabel sedemikian sehingga menyebabkan sistem pertidaksamaan menjadi pernyataan yang benar. Daerah penyelesaian yang akan kita gambar merupakan daerah dari himpunan penyelesaian tersebut.
Daerah ini berisi himpunan pasangan berurutan X, Y yang menjadi anggota dari himpunan. Oke, kita next. Bagaimana cara menentukannya atau bagaimana langkah-langkah menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel? Oke, yang pertama, gambarkan setiap garis dari setiap pertidaksamaan linier dua variabel. Dan kedua, gunakanlah satu titik uji untuk menentukan daerah yang memenuhi setiap pertidaksamaan linier dua variabel. Gunakan arsiran yang berbeda untuk setiap daerah yang memenuhi pertidaksamaan yang berbeda. Apa itu maksudnya? Jadi misalnya yang pertidaksamaan pertama kalian arsir menggunakan warna hitam, atau yang kedua kalian guna warna biru. Oke, yang ketiga, tentukan daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan linier, yaitu daerah yang merupakan irisan dari daerah yang memenuhi pertidaksamaan linier dua variabel pada langkah kedua. Oke, kita lihat contoh soalnya. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier 3x tambah y kurang dari sama dengan 6 dan x tambah y kurang dari sama dengan 4. Jawabannya, kita lihat. Gambar dulu garis 3x tambah y sama dengan 6 dan x tambah y sama dengan 4. Oke, kita lihat di sini. X sama dengan 0, maka titik y-nya sama dengan 6. Dari mana ini? Kita masukkan x sama dengan 0 di sini. 3 kali 0 adalah 0, maka y sama dengan 6. Dan sekarang, jika y-nya 0, 3x tambah 0 sama dengan 6. Maka 3x sama dengan 6, jadi x sama dengan 6 dibagi 3. Maka hasilnya 2. Oke, yang ini x tambah y sama dengan 4. Jadi jika x-nya sama dengan 0, maka y sama dengan 4. Dan y-nya 0, maka x-nya sama dengan 4. Oke, bagaimana gambar daerah himpunan penyelesaiannya? Lihat gambarnya, klik. Next. Nah, kita lihat gambarnya. Gambarnya titik-titik yang tadi ya. Ada 0,6, 0,4, 4,0, 0,4 dan 2,0. Kita lihat. Kita arsir jika sistem pertidaksamaan linier dua variabelnya kurang dari 0, maka kita arsir. Jika sistem pertidaksamaannya kurang dari, maka kita arsir ke atas. Sedangkan jika lebih dari, kita arsir ke bawah. Apa artinya itu? Ini yang kosong. Yang kosong ini atau yang bersih ini. Ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Oke. Ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Kita kembali ke home untuk materi selanjutnya. Oke, materi pokok dulu. Berarti yang kedua adalah model matematika. Nah, apa arti dari model matematika? Ada beberapa definisi, yaitu yang pertama, suatu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Dan yang kedua, model matematika adalah suatu rumusan matematika yang diperoleh dari hasil penafsiran masalah program linier ke dalam bahasa matematika. Oke, bagaimana sih contoh soalnya? Kita lihat. Jadi untuk model matematika berarti soalnya adalah selalu soal cerita. Dia ingin membuat puding buah dan es buah. Untuk membuat puding buah, ia membutuhkan 3 kg mangga dan 2 kg melon. Sedangkan untuk membuat es buah, ia membutuhkan 1 kg mangga dan 4 kg melon. Dia memiliki persediaan 11 kg mangga dan 14 kg melon. Buatlah model matematika dari persoalan ini. Oke, kita lihat jawabannya. Misalkannya X banyaknya puding buah dan Y adalah banyaknya es buah. Maka perumusan kendala-kendala dalam permasalahan ini sebagai berikut. 3X tambah Y berarti 3
3x tambah y kurang dari 11. Dan 2x tambah 4y kurang dari 14. X lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Kenapa lebih dari sama dengan 0? Karena tidak mungkin akan puding buah atau es buah hasilnya kurang dari 0. Karena ini adalah banyaknya barang. Barang tidak mungkin minus. Oke, sekarang kita kembali ke materi selanjutnya. Nilai optimum. Nah, bagaimana cara mencari nilai optimum? Oke, apa itu nilai optimum dulu ya? Penyelesaian sistem pedesaan terdapat dalam daerah himpunan penyelesaian, atau tadi ada daerah penyelesaian ya. Di antara himpunan penyelesaian tersebut terdapat satu penyelesaian terbaik atau nilai optimum. Jadi tujuan dari program linear adalah mencari penyelesaian optimum yang berupa nilai maksimum atau nilai minimum dari fungsi f. Fungsi f tersebut dinamakan fungsi sasaran atau fungsi tujuan atau fungsi objektif. Fungsi tujuan dinyatakan dengan f x, y sama dengan ax tambah by, dan bentuk ax tambah by disebut bentuk objektif, di mana a atau b adalah koefisien yang mempengaruhi fungsi tujuan. Kita lihat contoh soalnya. Oke, lihat. Sebuah pabrik jaket memproduksi 2 jenis jaket. Berarti jaket tersebut ada jaket A dan jaket B atau X atau Y. Dalam satu pabrik itu paling banyak memproduksi 100 jaket. Jadi dari 2 jenis jaket tersebut maksimal memproduksi 100 jaket. Jadi A tambah B atau X tambah Y itu tidak lebih dari 100 jaket. Nah, dari bagian penjualan diperoleh keterangan bahwa tiap hari terjual tidak lebih dari 80 jaket A dan 60 jaket B. Pemilik pabrik itu ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jika keuntungan tiap jenis jaket A adalah 15.000 dan jaket B 20.000. Buatlah model matematika dan tentukan fungsi objektifnya. Oke, kita lihat jawabannya. Misalnya, tiap hari sebanyak X jaket A dan Y jaket B. Jadi kita memisalkan jaket A-nya itu adalah X, jaketnya adalah B. Nah, tadi ya, X tambah Y itu tidak lebih dari 100, dan tadi X tidak lebih dari 80 dan Y tidak lebih dari 60. Dan fungsi objektifnya maksimalkan. Apa itu maksimalkan? Karena kita akan mencari nilai optimum maksimal atau keuntungan paling besar yang akan didapatkannya. Nah, ini 10.000 X tambah 15.000 Y. Nah, jadi kita ingin mengetahui berapa jumlahnya, kita tinggal memasukkan ini aja. Misalnya ini 80 dikali 10.000 berapa? Berarti 800.000. Dan 60 kali 15 berarti 900.000. Nah, ini untuk dapat nilai atau keuntungannya. Tapi kita belum masuk ke sana ya. Kita masuk ke contoh soal dahulu atau menentukan nilai optimumnya. Nah, menentukan nilai optimum itu yang seperti tadi, kita mencari X dan Y-nya. Oke, kita bahas dulu apa itu menentukan nilai optimum, yaitu dalam menyelesaikan masalah program linier, yaitu untuk menentukan nilai optimum, baik itu meminimumkan ataupun memaksimumkan dengan memakai uji titik pojok. Oke, sebentar, kita akan membahas dulu apa itu meminimumkan dan memaksimumkan. Biasanya untuk meminimumkan itu adalah, misalnya kita akan mencari berapa pengeluaran kita yang paling sedikit. Sedangkan untuk memaksimumkan kita akan mencari keuntungan yang semakin banyak. Oke, kita next. Kita lihat metode uji titik pojok. Jadi apa itu metode uji titik pojok? Adalah menentukan nilai optimum fungsi objektif dengan menggunakan uji titik pojok. Langkah-langkahnya adalah seperti tadi, gambar daerah penyelesaian dari kendala-kendala dalam masalah program linear tersebut. Tentukan titik pojok, substitusikan koordinat setiap titik pojok, dan bandingkan hasilnya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Lia membeli 240 ton beras untuk dijual lagi. Ia menyewa 2 jenis truk untuk mengangkut beras tersebut. Truk jenis
A memiliki kapasitas 6 ton dan truk jenis B memiliki kapasitas 4 ton. Dari sini kita bisa tahu mana X dan Y. Berarti truk A kita misahkan X dan truk B kita misahkan Y ya. Nah, sewa tiap truk jenis A adalah 100.000 sekali jalan dan truk B jenis B adalah 50.000 sekali jalan. Maka Alia menyewa truk itu sekurang-kurangnya 48 buah. Berapa jenis truk A dan B yang harus disewa agar biaya dikeluarkan ini? Ini contoh untuk minimum. Kalau tadi maksimal berarti kita mencari keuntungannya. Nah, ini kita akan mencari nilai minimum, yaitu biaya yang dikeluarkannya semakin sedikit. Oke, kita lihat jawabannya. Klik jawaban. Ada langkah-langkahnya ya. Ada 5 langkah. Oke, yang langkah pertama, ada 5 cara menentukan nilai optimum dengan uji titik pojok. Oke, langkah pertama. Kita yang tadi ya. XY lebih dari sama dengan 48. Apa itu lebih dari sama dengan 48? Karena tadi ada kata sekurang-kurangnya. Berarti lebih minimumnya itu 48. Berarti kita bisa 48 atau lebih dari 48. Misalnya 50, 51, 52, pokoknya lebih dari 48. Nah, kapasitas truknya tadi ya 6X, berarti 6 ton tadi ya. Truk A 6 ton dan truk B adalah 4 ton. Dengan fungsi objeknya, truk A tadi biayanya 100.000 dan truk B ada 50.000. Sehingga kendala-kendala atau tadi model matematikanya dapat dituliskan berikut. X tambah Y lebih dari sama dengan 48. 6X tambah 4 Y lebih dari 240 dan ini X lebih dari 0 ya ini. X yang anggota bilangan caca dengan fungsi objektifnya 100.000 X plus 50.000 Y. Langkah keduanya, gambarkan. Nah, ini gambarnya. Dari mana sih dapat titik ini? Tadi kalian sudah belajar menggunakan 6X tambah 4Y sama dengan 240. Maka jika X-nya 0, maka Y-nya 240 dibagi 4. Berarti 60. Dan jika Y-nya 0, berarti 240 dibagi 6 adalah 40. Berarti garis ini adalah 40,0 dan 60 0,60. Kayak yang sini X plus Y lebih dari 48. Berarti X-nya 0,48 dan 48,0. Ini gambarnya. Sekarang langkah ketiganya. Oke, sekarang ini langkah ketiga. Tentukan titik pojok dari daerah penyelesaian itu. Lihat ya. Kita tahu ada 6X sama 4Y sama dengan 240 dan X plus Y sama dengan 48. Kita akan mencari titik potongnya. Kita akan mencari nilai X dan Y menggunakan sistem persamaan linear dua variabel yang telah kalian pelajari kelas 10. Kita lihat. X tambah Y 48, 6X tambah 4Y sama dengan 240. Agar bisa dieliminasi, maka Y kita kalikan X plus Y sama dikali 4 dan 6X plus 4Y dikali 1. Kita sudah menghasilkan. Oke. Di sini ada X-nya 24 dan Y-nya 24. Ya. Maka titiknya adalah titik potongnya adalah 24,24. Kita langkah keempatnya. Maka langkah keempatnya kita substitusikan semua titik-titik pojoknya dengan fungsi objektif tadi. Berarti ini X-nya 0, Y-nya 48, ini X-nya 60, Y-nya 0, dan ini X 24, Y 24. Kita bisa lihat perbandingannya di sini. Di mana yang paling sedikit kita mengeluarkannya. Berarti yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Kita lihat langkah kelimanya. Nah, jadi setelah kita bandingkan, maka yang paling minim adalah Alia harus menyewa 48 truk jenis B dan tidak menyewa truk jenis A. Karena tadi kita sudah tahu bahwa hasilnya paling sedikit
yaitu minimum 24 2.400.000. Nah, karena ini yang paling besar, ini sedang, dan ini yang paling kecil atau ini yang paling minimumnya yang kita cari. Oke, kita backcom materi pokoknya cukup segitu. Kita lihat latihan soalnya. Sebenarnya ini kalian bisa latihan soal sendiri, karena di sini latihan soalnya sudah ada jawabannya. Kita coba latihan yang pertama. Nilai minimum untuk 4x tambah 5y dengan titik-titik potong 0,15, 8,0, 8,4 adalah. Jadi kalian bisa coba untuk mengerjakan A, B, C, D-nya. Karena di sini kita klik, kita bisa tahu apa itu jawabannya benar atau salah. Kita coba ya. 0,15 berarti 4 kali 0 tambah 15 kali 15 berarti berapa? 75. Dan 8,0 berarti 4 kali 8 32. 5 kali 0 berarti ini 32. Dan 8,4 4 kali 8 32 tambah 5 kali 4 20 50. Berarti jawabannya 32. Kita akan coba klik 36. Ini apa salah apa benar sih? No, berarti itu salah. Nah, jika salah ada tulisan no, coba lagi. Kita klik coba lagi ya. Nah, di sini jawaban C sudah berwarna ungu berbeda karena kita sudah pernah kalian jawab. Sekarang tadi jawabannya adalah 32. Cool. Nah, bagaimana pembahasannya? Kita lihat pembahasannya yang tadi ya. 4 kali 0 tambah 5 kali 15, 4 kali 8 tambah 5 kali 0, dan yang lainnya. Oke. Kita back. Kita coba latihan 2. Ibu akan membuat kue A dan kue B. Kue A memerlukan terigu 1 kg dan 3 kg gula pasir, sedangkan kue B memerlukan 1 kg terigu dan 2 kg gula pasir. Ibu memiliki persediaan 10 kg terigu dan 12 kg gula pasir. Buatlah model matematikanya. Kita lihat ya. Kita lihat yang sama. Misalnya kita terigu A, gula pasir B. Berarti terigu ada berapa? Ada 1 kilo, 1 kilo, dan 10 kilo. Berarti A tambah B kurang dari apa? Lebih dari. Kurang dari. Karena paling kan persediaannya. Berarti persediaan itu maksimal 10 kilo. Berarti kurang dari 10. Dan sekarang kita lihat gula pasir. Ada 3 kg gula pasir dan 2 kg gula pasir. Dan di sini 12 kg gula pasir. Maka ini kita bisa berarti 3 tambah 2, 3B, di sini B ya, 3B tambah 2B, 3A tambah 2B kurang dari 12. A lebih dari 0 dan B lebih dari 0. Oke. Kita klik, misalnya kita langsung klik aja ya. Cool, itu udah benar. Kita lihat pembahasannya ya. Nah, kue A sama dengan A, kue B sama dengan B. Oke. Jadi jawabannya adalah A. Nah, ada latihan keempat. Ini untuk latihan keempat kita lihat ya. Ini untuk nilai maksimum. Kita bisa lihat bagaimana nilai maksimumnya berapa untuk 7x plus 6 itu berapa. Kita coba-coba. Cool, 102. Bagaimana penjelasannya? Nah, ini adalah penjelasannya. Oke. Ini itu penjelasannya. Dan untuk ini untuk latihan ketiga tentukan fungsi objektifnya. Berarti kalau untuk fungsi objektif berarti kita tinggal lihat berapa harga tiketnya. Berarti ini ya 800.000 kelas utama, 600.000 kelas ekonomi. Berarti yang mana? Ini ya. Cool. Ini pembahasannya. Untuk contoh soal yang akan kita bahas, yang mungkin akan langsung ibu jelaskan dengan contoh soalnya, kita akan bagaimana tahapan uji titik pojok sampai nilai optimumnya. Oke. Untuk soal yang akan kita kerjakan sama-sama, ini lihat, luas daerah parkir 1760 meter persegi. Luas rata-rata untuk mobil kecil 4 meter persegi dan mobil besar 20 meter persegi. Daya tampung maksimum hanya 200 kendaraan.
Biaya parkir mobil kecil Rp 1.000 per jam dan mobil besar 2.000 per jam. Jika dalam 1 jam terisi penuh dan tidak ada kendaraan yang pergi dan datang, maka hasil maksimum tempat parkir tersebut adalah, kita berarti akan mencari hasil maksimumnya. Oke, dari soal yang tadi, maka kita bisa mengerjakannya dengan menggunakan tabel. Oke. Di sini kita tulis mobil kecil, di sini mobil besar. Maaf ya, tidak simetris karena memang tidak adanya juga penggaris. Ya. Di sini kita tulis daya tampung. Daya tampung itu jumlah mobilnya ada berapa. Yang kedua, luas parkir. Dan yang ketiga adalah harga atau tarif dari parkir tersebut. Kita lihat mobil kecil. Di sini jumlahnya. Jangan lupa. Mobil kecil kita misahkan dengan X. Dan mobil besar kita misahkan dengan Y. Berapa tadi daya tampungnya? Daya tampungnya tadi adalah 200. Luas parkir berapa tadi? Mobil kecil itu luas parkirnya adalah 4 meter persegi dan mobil besar adalah 20 meter persegi. Dan berapa jumlah luas parkir adalah 1760 meter persegi. Dan berapa tarifnya atau harganya? Untuk mobil kecil Rp1.000 dan untuk mobil besar Rp2.000. Bagaimana model matematikanya? Model matematikanya berarti kita tinggal tulis ke bawah. X tambah Y kurang dari sama dengan 200. 4X tambah 20Y kurang dari 1760. X lebih dari 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, kenapa ini kurang dari? Karena tidak mungkin lebih dari jumlah daya tampung dan jumlah luas parkir. Kenapa di sini X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0? Karena tidak mungkin jumlah mobil kecil dan jumlah mobil besar itu negatif. Pasti positif dan minimal 0. Dan berapakah f x, y atau fungsi objektifnya adalah 1000x tambah 2000y. Ini untuk model matematikanya. Setelah ini kita akan membuat sketsa grafik atau tadi adalah uji titik pojoknya. Berarti tadi yang pertama X tambah Y sama dengan 200. Kita buat tabel X dan Y. Kita misalkan X-nya 0. Kita tutup X-nya. Berarti Y sama dengan 200. Jika Y-nya 0, kita tutup Y-nya. Maka X sama dengan 200. Untuk yang tadi, satu lagi. 4X tambah 20Y sama dengan 1760. Benar. 4X plus 20Y sama dengan 1760. Jika X-nya 0, maka Y-nya adalah 1760 dibagi 20 adalah 88. Dan jika Y-nya 0, maka 1760 dibagi 4X, maka hasilnya adalah 440. Berarti kita sudah dapat titik 0,200, 200,0, 0,88 dan 440,0. Oke. Nah ya. Sekarang kita cari titik potong. Kita akan cari titik potongnya, berarti X tambah Y sama dengan 200
4x tambah 20y sama dengan 1760. Yang gampang berarti kita eliminasi yang y aja ya. Berarti yang atas dikali 20, yang bawah kali 1. Berarti 20x tambah 20y sama dengan 4000. Ya. Dan 4x tambah 20y sama dengan 1760. Kita eliminasi. Berarti 16x sama dengan berapa? 40. 2 dan 22 40. Ya. 2240. Maka x-nya adalah 2240 dibagi 16. Maka hasilnya adalah 140 untuk nilai x. Berapa nilai y? Berarti di sini kita sudah tahu x tambah y sama dengan 200. Jika x-nya 140, berarti adalah y sama dengan 200 dikurangi 140. Jadi y sama dengan 60. Berarti kita punya satu titik lagi di sini, atau titik potongnya adalah 140,60. Oke, setelah ini kita akan menentukan garisnya, atau kita akan menentukan bagaimana grafiknya. Tulis lagi yang tadi 200,0, 0,200, 440,0, 0,88, dan yang terakhir 140,60. Kita buat grafiknya ya. Ini x, ini y. Kita lihat, berarti x-nya ada di 200, 440 dan 140. Berarti tulis 140, 200 dan 440. Untuk y-nya ada di 200, 88 dan 60. Berarti di sini 60, 88 dan 200. Oke, garis pertama adalah 200,0 dan 0,200. Berarti ini ya. Tadi garis yang pertama. Oke. Ini x tambah y sama dengan 200. Yang kedua 440,0 dan 0,88. Ini ya. Tarik sini. Ini adalah 4x plus 20y sama dengan 1760. Bagaimana sih cara mengarsirnya yang tadi kita bahas? Tadi karena di sini tadi kurang dari sama dengan, maka tadi kita arsir ke atas. Kita arsir ke atas. Karena tadi x lebih dari 0 dan y lebih dari 0, maka kita arsir sebaliknya. Kita sudah dapat titik yang kosong. Ini adalah HP atau himpunan penyelesaian. Ada berapa titik? Oke. Ini 1. Berarti ini 0. Ini kita tulis A. A 0,88. Ini adalah B 140,60. Dan ini adalah C. C adalah 200,0. Oke. Ini adalah HP atau himpunan penyelesaiannya. Jadi karena tadi kurang dari, maka kita arsir ke atas atau ke kanan. Karena lebih dari, maka kita arsir ke kiri atau ke bawah. Oke. Nah, sekarang berapakah hasilnya tadi nilai maksimum? Maka nilai HP ini kita substitusikan ke fungsi objektif. Kita substitusikan ke fungsi objektif f(x, y) 1000x tambah 2000y. Oke, yang A 0,88, berarti 1000 kali 0 tambah 2000 kali 88, berarti 76.000. Yang B 140,60, berarti 1000 dikali 140 ditambah
2000 dikali 60 berarti 260.000. Dan yang C adalah 200,0 berarti 1000 dikali 200 tambah 2000 dikali 0, maka hasilnya adalah 200.000. Nah, dari ketiga hasil ini mana yang paling besar? Berarti yang besar adalah yang ini, 260.000, berarti nilai maksimum atau nilai optimumnya adalah 140 mobil kecil dan 60 mobil besar. Dengan hasilnya adalah 260.000. Untuk soal minggu ini, kalian coba kerjakan 2 soal ini dan kumpulkan di masing-masing platformnya, di Moodle atau di Classroom. Oke. Terima kasih, selamat mengerjakan.